Taruh sehat-sehat ya. Kemarin habis jualan ya? Iya betul, jualan di sekolah SD lah. Tapi kondisi Mas Tarno sendiri gimana, Mbak Dewi? Kondisi sekarang dia membaik sih, bisa berjalan, bergerak. Awalnya kenapa sih Mas bisa tiba-tiba Mas Tarno tiba-tiba? Berdua doang ke Cirebon. Jalan ini kok lewat gunung, lewat hutan jati, hutan segala macam. Ini bangun, dia ketakutan katanya, balik-balik. Gemeteran, ketakutan. Lama-lama ngedrop. Sakitnya apa waktu kata dokter? Belum ada pemeriksaan ya, dokter belum ada pemeriksaan. Cuman ini ya stroke aja, nggak ada gerakan kaki, tangan. Ya saya bilang kena stroke yang ketiga nih saya bilang. Mbak sama Pak Tarno baru nikah? Baru nikahan. Kalau istri yang pertama dia punya anak 4, terus istri yang kedua punya anak 2, terus nikah lagi. Oh bukan kakak juga? Bukan. Oh belum. Oh ini Itu. istri yang keempat? Bukan. 8 kali ya kalau ya salah ya. Mbak Dewi berarti yang ke 10. Terakhir kali ya, nggak tahu ya kalau ada lagi kan ya. Ya terakhir ini. Bener nggak? Kita kenal ada lagi. Rahasia kuatnya apa Pak? Teman Kalimantan Tangkur dikasih buaya. tangkur buaya dari Kalimantan Oh, Borneo. Disuruh Oh Pak makanya jadi Tarno, bisa jadi buaya. Mbak Dewi kewalahan. Hah? Sampai sekarang kewalahan? Dibuka putus, dibalik putus. Dibalik putus. Iya. Ditutup lagi. Pegang yang kencang. Nyambung lagi. Nyambung. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better man. Assalamualaikum Mas Tarno. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi, Mas Slamet, Iya. apa kabar? Baik, Baik. alhamdulillah. Jadi akhir-akhir ini kita banyak dapat tag gitu dari teman-teman. Mas Tarno diundang katanya Bang, kemarin habis jualan ya? Iya betul. Iya ya, Jualan di sekolah SD lah. sekolah SD. Dan Mas Tarno ini aku lihat-lihat kemarin habis banyak dari TV, ada show juga gitu ya? Iya. Yang kemarin juga kebetulan habis dari show di Mall Koja. Mall Koja. Heeh. Kapan itu? Apa tanggal berapa kemarin ya? 26. Tanggal 26, tanggal 26 Oktober. kemarin sekalian menaikkan lagu singlenya Pak Tarno yang terbaru. Oke. Terus tanggal malamnya 26 di Grand Sedayu Mall. Wah, Tang- padat ya acaranya ya? Terus malamnya kita berangkat ke Desa Pemalang, Jawa Tengah untuk ulang tahunnya yang ke-46 pesantren Al-Hikmah. Diundang Master Tarno di sana. Jadi dalam 3 hari ini Mas Tarno muter-muter nih? Iya. Dalam satu hari? Dalam 1 hari kemarin putar terus. Tapi kondisi Mas Tarno sendiri gimana, Mbak Dewi? Kondisi sekarang dia membaik sih, bisa berjalan, bergerak gitu. Nggak seperti yang baru awal dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Awalnya kenapa sih Mas bisa tiba-tiba Mas Tarno tiba-tiba dikasih ujian gitu? Tahu dulu akibatnya. Saya melulu. Coba Mas Tarno. Supirnya keder katanya. Nyasar. Oh. Jadi Oh yang nyetir ini Mas Slamet. berdua doang ke Cirebon. Oh berdua ke Cirebon. Ada acara ulang tahun dan sunatan di sana. Diundang sama temen dekatnya Master Tarno. Namanya Oh. Mas Once. Mas Once. Ya bayarannya sih nggak terlalu gede lah ya. Nah saya bilang udahlah nggak usah lah, besok aja nanti kalau ini. Tapi memaksakan karena dia sebagai teman dekatnya juga ya kan. Ya udah mau nggak mau tadinya disuruh naik bis. Lah kalau naik bis nanti turun di terminal gimana, siapa yang jemput? Saya bilang begitu, bawa alat-alat banyak. Udah dah bawa mobil aja sendiri, biarin dah, cukup nggak cukup duit 1 juta ya udahlah. Akhirnya jalan lah ke Cirebon ke sana dengan adanya dengan adanya
takut begal. Takut begal. Oh, takut dibegal. Jadi dengan uang yang minim, bensin, tolnya juga kurang kan. Nah, saya bilang turun Cikampek aja lah, keluar lewat alternatif. Dan di Cikampek penuh padat. Takut lama kan, udah malam waktunya, udah akhirnya lewatin Subang keluar, ngikut Sherlock itu. Ini tidur, saya jalan aja anak santai kan. Begitu naik jalan ini kok lewat gunung, lewat hutan jati, hutan segala macam. Ini bangun, pas bangun nanya, Mat, ini di mana? Kata gitu. Lewat hutan, Master. Lewat gunung, hutan. Dia takutan katanya. Balik. Hah? Ini Gemeteran. Oh, ketakutan. gemeteran. Nggak taunya memang malam. malam kan, hampir jam 12:30. Lah saya bilang balik udah lewat setengah jam, kita nggak ada bensin, nggak ada ini, bingung. Ntar saya udah terusin aja Master, ntar ada begal Mot, jangan takut, ada begal saya tabrak, saya bilang, saya gituin. Udah tidur aja Master, nggak tidur dia ketakutan, gemeter Masternya. Nggak tahu, mungkin ngompol juga kali ya. Ngompol ya. Gemeteran, ketakutan. Lama-lama ngedrop. Nah, main sampai di Cirebon, dia main tetap sulap, bermain, masih asik main sulap. Paginya. Pulang lah malam itu ke Jakarta, udah sore nganterin si Oncennya nih. Ngamuk juga, udah Cek lah, udah malam juga ini, nganterin ke rumah juga, jauh lagi. Ntar pulangnya kepalaman, akhirnya pulang malam-malam lewat alternatif. Kok sepi malam? Ya udah malam, jam 12 pada tutup warung, saya bilang gitu. Kita mau lewat tol. Udah balik jauh, udah lewatin, nanya sama orang, akhirnya ditunjukin, dia Pak, sana Pak, paling 2 kilometer lagi nyampe. Tuh 2 kilo lagi Master, masuk tol. Ya udah masuk tol, lewat jalan sampai Jakarta. Ceritanya dia mau ambil obat lah ke rumah sakit Koja ya Mbak Dewi ya. Iya. Ambil rehapan ulangnya obat-obat itu. Tapi setelah diambil sama Master Tarno nggak diminum. Nggak taunya besokannya ini udah nggak ada tenaga ya Mbak Dewi ya. Lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Jadi kena sakitnya apa waktu kata dokter? Belum ada pemeriksaan ya dokter, belum ada pemeriksaan, cuman ini ya stroke aja, nggak ada gerakan kaki tangan. Ya saya bilang kena stroke yang ketiga nih, saya bilang. Jadi ini udah ketiga kalinya kena kalinya. stroke. Apakah ada saran dari dokter istirahat atau memang boleh kayak sekarang Pak Tarno ke warawiri? Mungkin kalau kerja? dari dokter sih menyarankan istirahat, dari keluarga juga menyarankan istirahat dulu. Tapi Pak Tarno kan orangnya nggak bisa diem, nggak bisa dilarang. Maunya ya maunya sendiri, sama istrinya pun dilarang ya tetap dia malah kabur sendirian. Iya, nggak boleh Gitu. dikekang dia orangnya. Oh. Jadi nih abis dari sini pun besok TV lagi. TV lagi dia besok dipanggil dokter ya? Iya. Panggil Metro. dokter Metro. TV. Tapi ada terapi khusus gak ya? Kalau terapi khusus sih kemarin dia datang ke Koja itu ya, ada untuk terapi, tapi pakai setrum ya Mbak Dewi, Iya, pakai setrum pakai listrik. Nggak taunya makin bengkak. Ini kakinya ini makin bengkak. Oke. Tuh. Berarti ada yang tapi udah periksa lagi ke dokter. Belum, periksa nanti kan suruh berapa hari gitu kan. Nah kali ini terapi kemarin di alternatif diajak sama Bunda Ponisela, diajaklah ke daerah Bekasi ke tempat Bapak Tejo. Bapak Tejo telapak jari petir, di sana dipijitin segala macem, udah enak kan katanya kemarin. Dari cadarnya bisa suara lagi gitu. Kata yang perawat juga, nih bagusan nih, dibawa ke Pak Tejo bagusan, enak deh katanya. Begini lagi disuruh jalan, datang lagi harusnya minggu kemarin, cuman karena minggu kemarin ada acara di Pemalang. Oh, show lagi. Terus Belum hadir ke sana jadinya, belum ke Pak Tejo lagi. Show-nya gimana saat kondisi Pak Tarno kayak Main sekarang? dia berdiri. Tetap berdiri? Tetap berdiri. Untuk tangan yang satu kan masih kurang megangnya, dibantu sama saya narik. Gitu untuk membantu untuk mengeluarkan alatnya. Oh, masih main sulap? Masih main sulap. Kemarin di Pemalang juga, di Sedayu Mall juga. Main sulap. Main sulap lagi. Main sulap malamnya. Ini bawa alat sulap juga nih Pak Tarno? Iya. Mau main bawa juga? alat sedikit. Main sedikit. Tapi yang lainnya sih lupa, nggak ke bawah. Oh, Nggak ada, oke. nggak ada agenda aja istilahnya ngomong mau main sulap sih ya. Ya coba Master. Nah ini permainannya seperti apa?
Oh, tali. Ini tali putus Tali katanya. putus katanya nih bambunya. Oh, ini tali putus. Nggak ada tali di sini putus. Oke. Dibalik putus. Dibalik Iya. putus. Dibalik putus. Dibalik putus. Balik putus. Tutup. Ditutup. Ditutup. Terus Nanti pas alamat tarik. yang Mbak Dewi aja yang narik dah. Saya tarik. Tarik nih yang ini yang pendek tarik. Nah, tarik terus. Ya, tarik. Kok nyambung? Ya, Bu. Ditarik, dibuka coba. Putus gak? Putus putus lagi. Gitu. Iya ya. Dibuka putus, dibalik putus. Dibalik putus. Iya. Ditutup lagi. Tutup lagi. Tutup lagi. Ditarik. Ditarik. Sekarang saya narik. Iya. Iya, pegang yang kecil. Iya, Nah, nyambung nyambung lagi. Nyambung. Keren. Prok jadi apa itu tadi? Mau ngasih apa? Jadi ganteng. Jadi kan. Enaknya ganteng. Oh, laki-laki ganteng. Kalau cewek Nggak cewek cantik. Ya. Tapi keren ya. Aku tuh nonton Mas Tarno dari kecil gitu. Dari Iya. kecil kita semua orang kayaknya oh Master Tarno gitu dengan segala lucunya, Iya. terus cara-cara sulapnya yang unik di Nah, antara iya, yang iya. lain gitu kan. Tradisional ya. Master, mau cerita nggak Iya. sama pemirsa semua nih yang melihat podcastnya Abang ya? Iya. Nah, ini ceritanya gini, dulu zamannya dia jualan di sekolahan sebelum jadi artis, jualan gorengan, jualan martabak telur, kerak telur gitu kan. Nah, itu di sekolahan dia main sulap. Oh. Jadi dipanggil tuh anak-anak, nonton sulap, main sulap, main sulap. Tapi disuruh beli gorengannya nih. Kalau nggak beli dia nggak mau main sulap. Gitu. Coba Master cerita gimana Bisnis. Master? Anak-anak pada beli yuk. Pada beli yuk. Kalau habis abang sulap. Ada anak-anak pada ngomong anak-anak. Jadi Anak-anak pada beli yuk. Kalau beli udah habis abang sulap. main sulap. Jadi anak-anak sekumpul pada beli makanannya. Nanti kalau udah habis, Baru. abang main sulap. Dia pada ngumpul dia main sulap gitu. Oh dari dulu memang suka jualan. Iya, jualan. Oh makanya kemarin Pak Tarno itu yang ada video yang viral di mana-mana Pak Tarno jualan di depan sekolah. Ke sekolah. Memang awalnya juga dulunya sebelum jadi artis, dia jualan di sekolah-sekolah juga sampai dia keliling. Itu ada saran dari siapa tuh tiba-tiba jualan lagi? Apa dari istri apa dari Mas Slamet Iya, sendiri? memang kan saya juga dari dulu kan memang jualan terus, ya kan. Tiba-tiba Mas Tarno, Mot, ayo jualan lagi yuk. Ya, saya masih jualan. Saya bilang, tapi saya jualannya bukan mainan. Saya foto ular sama foto buaya. Saya bilang datang ke sekolah-sekolah, orang foto mau ular berapa ular, macam-macam lah, kobra, ular apa saya bawa gitu kan untuk foto. Tapi akhir kemarin ganti dengan profesi mainan, main cabut-cabutan, benang tarik gitu sama Mas Tarno. Terus dimodalin lah Mbak Dewi, dibeliin pulpen, buku, penggaris, penghapus segala macam. Jadi Mbak Dewi jualan itu, Mas Tarno juga jualan mainan sebelahnya. sambil gitu. jagain dia gitu. Luar biasa. Jadi ya, berarti bertiga barengan gitu Iya. jualan. jualan semua di situ. Jualan Di sekolah mana itu? Pindah-pindah. Oh pindah-pindah. Ya seminggu di sekolah 01 sepi, pindah lagi di sekolah Sunter atau sekolah Kemayoran atau sekolah Priok gitu. Kalau boleh tahu Mbak Dewi, Pak Tarno anaknya berapa? 6 katanya. Katanya maksudnya Mbak Dewi. Iya dia cerita ya 6 Iya. karena saya kan orang baru ya masuk kehidupan mereka. Oh, Mbak sama Pak Tarno baru Iya Pak. nikah. Baru nikahan bulan puasa kemarin lah. Oh, berarti sudah setahun belum sebelum setahun. Belum setahun lagi. Kita mau puasa besok ini lah setahun lah. Iya. Oke. Jadi nikah di bulan puasa sampai sekarang. Iya. Kalau istri yang pertama dia punya anak 4, orang Kerawang. Punya anak 4, lelaki 2, perempuan 2. Meninggal 1, tinggal 3. Ya, tinggal 3 ini Mas Nanang, Soleh, sama Yanti. Terus istri yang kedua punya anak 2 perempuan. Oh, ini kakak bukan istri kedua? Bukan. Oke, istri kedua. Istri yang kedua punya anak 2 itu namanya Aisyah sama si Rima gitu. Dan udah punya beberapa cucu lah dari 6 anak itu.
Oke. Terus nikah lagi Istri sama orang Bogor lah ya. yang ketiga berarti. Yang ketiga. Oh, bukan kakak juga? Bukan. Ya? Oh, belum. Terus mungkin Saya nikah urutan lagi, berapa? nikah lagi dengan Muji, Mbak Muji itu. Oh, ini Yaitu istri yang keempat. mungkin yang ke-8 kali ya kalau ya salah ya. Saya urutan berapa sih Mas? Banyak banget. Ini beneran apa Ke-8. bercanda? Bener. Beneran? Ya Mbak Muji itu memang mau tolong ambilin penghulu. Ya udah, saya ada guru di Lorotan, saya panggil ya buat nikahin Mas Tarno ya. Akhir nikah lah di daerah ini Pramuka sana. Itu tiap berapa tahun biasanya? Dulu mau di ini nabi manajerin. Sambil manajerin Mbak Muji. Oh, Mbak Muji itu istri dan manajer. Iya. Oh. Setelah itu siapa lagi? Istri berikut manajer. Sebagai manajer. Oke. Nah, terusnya mungkin yang pacar orang Depok ya kan sampai ketahuan sama anak tirinya dia tuh yang kemarin viral di ada podcastnya sama Raffi Ahmad ditayangkan yang namanya Mas Adi. Ya saya ketahuan sama dia akhirnya diusir. Cewek yang orang Depok itu nikah lagi. Siapa Mas Tarnonya? Mas Tarnonya nih. Oh. Gitu sama ibu yang ada di sekarang dekat juga sih dekat Waraka. Oh, ya itu yang keberapa? Ke-9? Enggak yang Tadi Kenapa? keberapa? keempat ya, empat atau Oh, lima ya. keempat, lima. Nah, kalau nggak Oke. salah sih kelima deh tuh. Nah kelima akhirnya Mas Tarno nikah lagi Nikah lagi sama Orang warteg. warteg, orang warteg. warteg, ya kan? Oh, ini yang tapi baru Keenam. beberapa bulan, tapi dia minta modal. Padahal satu kampung, Hmm. orang Brebes, Bulakamba, namanya Mbak Titin. Itu minta modal 50 juta. Saya bilang, wah, minta modal 50 juta. Waduh, jangan, matre, buang aja, buang. Saya bilang gitu. Kalau Pak Tarno, Akhirnya bangkrut. dicerain. Akhirnya nggak dicerain, ya ditinggal begitu aja sama Mas Tarno. Oh. Nah, dari situ ketemulah orang India. 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 Ini bener gak sih? Beneran. Iya, Mas India. Tarnonya ketawa-ketawa Ada aja. videonya. Aku dia. ngerasanya ada kayak lagi videonya di sini nih, ada videonya. yang India nomor 6 berarti. Ya, Tujuh, nomor tujuh. 7. Iya. Oh, yang Tapi- India jual 7. Iya, Ya. tuh. Yang India yang 7. Oh, oke. Nikah nggak sih? Emang Ya. ganteng sih Mas Nikah. Tarno. Nikah. Dapat lagi ya tuh ya India juga, tapi mau dinikahin nggak Maksudnya jadi. ini beda bukan yang 7 Beda tadi? lain Dari lagi. 8. Dia ke-8, India lagi. Ini namanya Barkah. Iya, Tapi Barkah. orang tuanya yang lelaki setuju, yang perempuan ibunya nggak setuju. Mana gara-gara agama Hindu. Agamanya Oh, Agamanya agamanya beda. beda kepercayaan. Dia mau nikah Barkah. Barkah. Barkah Hindu. Saya Islam. Jadi nggak boleh. Nanti nggak cocok. Master sama Nggak Barkah cocok. setuju, oke. Tapi orang tua dari perempuan itu yang ibunya nggak setuju. Tapi kalau bapaknya dari si Barkah ini setuju. Wah, Mas Slamet ini kayak tahu banyak ya. Berarti udah berapa tahun ya, Mas? Ya dari The Master udah dia muter lama lah. Wah. Berarti tadi ke-8. Berarti Mbak ini ke berapa? Ya mungkin- Pramugarinya kapan? Oh, ada itu pramugari yang udah kelewat itu udah kelewat itu kan yang Mas saya Tarno sebutin. pernah sama pramugari juga kan waktu itu yang yang mana? viral. Ini dulunya. Berarti 10 dong. Enggak, ya Itu 9. istri ke berapa? Yang pramugari. Terakhir. Ini terakhir deh. Itu hitungannya ya istri yang Pramugari yang nomor Eh, 3. enggak dong. 3 si Trewet. Iya. Cerewet. Sampai lupa juga ya banyak banget. Pokoknya Mbak antara ke-6 lah. Habis Mbak Muji itu dia kalau nggak salah. Habis Mbak Muji yang ke-6 itu pramugari. Mbak Muji Iya. ceritanya habis Mbak Muji. Nah, baru itu. sekarang Mbak Dewi berarti yang ke 10. Terakhir kali ya. Enggak tahu ya kalau ada lagi ada lagi ada. Cinta Enggak ya. kalau ada lagi. yang ke berapa Mas Tarno? Ke 9 apa ke 10? 9 kalau nggak salah. Antara 8 dan 8 dan 9 deh. Maksudnya 10. orang dekat aja nggak tahu istrinya. Maksudnya Iya, banyak kan saya nikahin dia juga. Banyak saya nikahin juga. ini beneran ya? Iya. Hah, ini beneran? Benar. Ada kutipan nikah-nikahnya ada di HP saya Ada? videoin. Semuanya ada? Iya. Dari ini nikah tadi udah di Akadnya semua ada foto Ada. Waduh. walaupun kasarnya Keren. maaf kasar pernikahannya ya bukan dari KUA gitu ya, nikah iya. siri. Yang penting kan Ada halal. iya dari agama ya sah ya kan. Ada Iya. semuanya. Ah, Mbak iya, Muji iya. sendiri pun dia nikah juga penghulunya saya yang manggil itu Oh. kasarnya orang tua saya juga lah kasarnya. Oke. Jadi apa? Gitu, nikah. Mas Arun mau ngomong apa? Ya terakhir ini. Bener Yang nggak? terakhir.
Kita kenal ada lagi. Abis ini mau lagi. Kemarin ngelirik kakaknya cakep. Kakak siapa? Baik, kakaknya ini. Ya ampun, kakaknya juga. Waduh. Aduh, Mot, ampun. Mot. Ada nih satu masih jomblo. Namanya Silvi. Silpong, namanya Silpong. Lagi nyari suami dari kemarin nggak dapat. Tapi Kenalan dulu dong. Kalau mau izin dulu sama Mbak Dewi nih. Tapi izin. Kalau Mbak Dewi sih ngizinin gitu ya. 10 ke 10 ke 11. Ke 11 sih. Itu tuh posisinya poligami atau memang Waduh, saya nggak ngerti yang poligami itu gimana, Maksudnya- nggak ngerti ya. Cuman dia senang. Ada yang abis nikah cerai apa memang Oh enggak. Kalau yang Itu mau ketinggalan. Yang masuk TV kemarin Heeh. ada juga. Ada juga. Ada. Tinggal. Oh ditinggalin. Hah, maksudnya? Ada ya. Maksud saya, setelah ini ada yang ketinggalan yang masuk TV. Anaknya pantaran begini. Oh anaknya pantaran ini yang masuk Iya. TV. Maksudnya mauin Master Tarno gitu. Iya, sayangkan. Gimana Bantuin, maksudnya? Enggak paham. Masuknya yang masuk TV kemarin. Ada wanita yang mauin Master Tarno juga lagi, mau diajak nikah lagi gitu maksudnya. Iya. Terus Master Tarnonya mau karena ada Mbak Dewi jadi takut. Aduh. Keren. Babang tampan. Sampai saya dijodohin Mas Slamet sama kakaknya Dewi yang satu aja. Saya sama kakaknya yang atunya. Ngomong dulu sama Dewi, boleh nggak? Saya bilang kakaknya tiga dia bilang gitu. Waduh. Rahasia kuatnya apa, Pak? Maksudnya rasa kuatnya apa? Dulu dikasih tangkur buaya waktu main Kalimantan, Tangkur dikasih buaya? tangkur buaya dari Kalimantan Oh, Borneo. Disuruh minta makanya jadi bisa jadi buaya. Karena ini diminum, direndam, nanti diminum biar kuat katanya gitu. Akhirnya dia ini sampai sekarang juga kasarnya, maaf kasarnya bukan jorok nih. Ayo Mbak Dewi kewalahan. Sampai sekarang Kewalahan. Tuh gitu. Waduh. ampun. Ini beneran. Iya, ada di pertanyaan di podcast ini masa cerita sendiri apa Mas? Master Tarno cerita sendiri, guys. Ini bukan pertanyaan ini enggak di setup ya dari awal. Aku juga nggak tahu ini cerita baru. Aku baru tahu Mas Tarno isinya 11. Sebulan apa 10 ya? 10. Yang dinikahin ya 10. 8 Pak yang dinikahin ya. 8. Tapi kalau yang nggak dinikahin sih ya mungkin ada 2 orang itulah, tapi ya Kenapa mereka nggak mau? Oh, kalau belum nikah nggak dulu mau. kan enak aja saya ditinggalin sama Master. Saya Maksud suruh. Master kalau nggak nikah nggak mau jadi berarti 10, Mas. Oh yang udah Berarti 10. nikah sah, ya, ya. Nikah sah 10 berarti. Kan Mas Tarno inget juga dong. Iya yang rasain. Tapi nama-namanya inget semua, Master. Iya. Sebutin, ayo satu. Siapa? Titin. Itu Titin yang warteg yang baru. Iya. Yang istri yang meninggal almarhum siapa namanya? Mamanya Soleh. Yang pertama. Istri yang pertama Mana? yang orang Kerawang. Ya mana? Mana? Mena. Yang kedua Jangan sebut. Jangan sebut aja. mamanya Isa siapa? Mamanya Isa. Awalnya. Siapa? Ria Ira. Bu Ira. Wira. Ira. Yang ketiga Krewet. Jangan sebut. yang keempat kan setahu saya Mbak Muji tuh. Iya. Ya kan Mbak Muji. Kelimanya ada lagi. Pramugari katanya. Oh, pramugari. Taruhlah pramugari nggak dinikahin lah itu mah. Ada satu lagi, satu siapa? Yang orang Depok seperti yang ketahuan Sadi. Ini udah mau. Heeh. Iya. Siapa namanya? Yang cantik, putih, cakep, bersih. Iya. Lupa dia. Itu banyak dah. Ada bangun Ade, iya si Ade ya. Kan ketahuan si. Oh, inget semua loh namanya. Itu pertama anak menonton. Lama-lama. Nah, terus kemarin juga ada lagi waktu stroke kedua ya. Dia ceritanya makan di warteg nih deket Bekasi, deket pijitnya Pak Haji Uun. Dia lapar, mainlah ke warteg. Ada salah satu warteg fan banget berat sama Master Tarno. Udah, kamu ikut saya aja kerja jadi asisten katanya. Oh iya iya iya, setelah itu jadi diajaklah kerja.
tapi mau dinikahin sama Master Tarno. Oh, langsung. Orang dari Pandeglang, ya Master ya. Jadi asisten menikahin Pak Tarno. Akhirnya Gitu. nikah. Akhirnya nikah juga, tapi udah nggak lama juga lah kasarnya itu. Nyobain doang. Tapi nama ini oh, akhirnya sama ini. ya Kenapa? ada yang bentar, Ya, sebentar. ada anak penonton, Anak penonton. iya ada dari nonton menonton lama-lama nikah. Tiga, Nonton, udah ditinggalin lama-lama juga. nikah. Tapi awalnya dulu Mbak Dewi kenal Pak Tarno di mana? Di Bekasi. Di Bekasi. Kenapa tiba-tiba Mbak Dewi menerima Pak Tarno waktu itu? Karena perjuangan dia dari Bekasi, dari Priok ke Bekasi. Pengen ketemu saya itu malam-malam, hujan-hujan datang dia. Awalnya saya tuh cuma main-main. Aku cinta kamu, aku sayang kamu katanya. Kamu kok cantik banget sih, ngerayu saya gitu. Mau nggak jadi pacar aku? Saya bilang ya nggak apa-apa, salaman gitu sambil ya main-main gitu, bercanda-canda. Akhirnya dia langsung datang terus nyari saya gitu. Beneran. Saya diteleponin terus. Ahmad, anterin. Mana Master? Ke Bekasi, ke Tarumajaya atau gitu. Mau ngapain? Udah malam gini. Temu Dewi. Oh, temu Dewi. Ya udah, jalan ya. Tiap hari ke sono dulu. Waduh, saya siapin ayam panggang doang. Akhirnya jadi juga sama Mbak Dewi ini. Ya nikahnya di situ juga. Nikah di situ langsung. Dekat wisata ikan Tarumajaya di situ. Mbak Dewi tapi tahu dulu punya sebelumnya udah nikah 9 kali. Ya cerita di itunya sih istrinya banyak gitu ya. Tapi karena ya perjuangan dia gitu. Oh, karena perjuangannya Mbak Dewi lulu. Iya. Iya. Nah, dengan apa yang sekarang misalnya kan istilahnya Pak Tarno udah kena stroke yang ketiga. Iya. Menurut Mbak Dewi sendiri apa yang harus dilakukan Pak Tarno ke depannya? Saya maunya dia semangat terus menghibur masyarakat aja gitu. Tetap. Saya dukung aja apa yang dia itu yang lakuin. Ya mudah-mudahan aja dengan adanya izin Allah juga semua yang menonton podcast ini atau ini ya video bisa minta doanya juga untuk kesembuhannya Master Tarno agar bisa beraktivitas kembali sehat seperti semula, bisa menghibur masyarakat yang ada di luar sana. Gitu ya Master ya. Apa yang pengen Pak Tarno sampein mungkin buat anak-anak semua? Apakah anak-anak semua udah tahu kondisi terakhir Pak Tarno? Udah tahu semua sih. Udah tahu. Cucunya pun udah sering datang. Iya. Udah. Anak sering ketemu? Datang anak sama cucunya datang ke tempat Mbak Dewi waktu itu datang. Iya, Udah cucu. tahu juga. Terus anak yang lelaki juga yang di belakang rumahnya tempat Mbak Dewi tinggalin sudah tahu. Mas Nanang Soleh juga anaknya tahu itu, maupun istrinya Mas Nanang juga udah pernah jenguk juga, sering jenguk lah nengokin. Karena kan ada kesibukan lain, dia bekerja, dia berjualan gitu. Kalau pas ketemu ya mampir nengokin bapaknya ini. Gitu. Kemarin juga ada berita tuh katanya Pak Tarno ini sempat ditipu sama manajernya sendiri. Benar nggak sih berita itu, Mas? Benar, Benar. tipu. Bener. Yang gedenya 100 juta, 100 juta. 100 juta. yang gedenya nggak dihitung. Nggak kehitung ya kecil. nggak Yang terhitung. kecil-kecil nggak Ya terhitung. mungkin dalam hitungan 8 juta, 10 juta, 5 juta itu nggak dihitung. Mungkin kalau dihitung-hitung total semua mungkin bisa sampai mencapai 200 juta. 200 juta. Itu awal pertamanya Master Tarno untuk membeli sebuah mobil ya Master Tarno ya. Iya. Suruh beli mobil, diambil uangnya di bank, tanda tangan Pak Tarno. Ini suami istri, yang jadi manajer istrinya, yang jadi supir suaminya. Oh, sindikat lah mereka. Memang sindikat penipuan. Kita cari dia juga masuk ke komplek itu. Oh, ini mah orang nipu Pak. Rumah. Dia pindah tempat itu perempuannya memang tukang tipu, memang ahlinya nipu. Nama Ustadz Mansur. Ustadz Mansur seperti tipu juga. Ya. Terus manajer apa yang bagi-bagi artis manajer tipu
Jadi yang ditipu bukan saya aja. Banyak orang ya. Oh, yang ditipunya udah banyak. Bukan Master Tarno aja, sampai Ustadz itu juga ditipu dengan dia. Sekarang di mana posisinya? Sekarang Si yang nipu ini? posisinya katanya di Bekasi. Si istri nih ya. Boleh sebut nama atau enggak tuh? Enggak boleh ya. Terserah Mas. Oh, yaitu namanya Nanti panggilannya Inisialnya aja. inisialnya depannya huruf N sama I, jadi itu belakangnya. Kalau suaminya sekarang dia bekerja di Taman Mini, di Museum Perangko. Sempat ada upaya hukum mungkin? Kita setiap ke sana ada meminta bantuan dari pengacara ya. Kalau setiap dia minta, mungkin dari awal pertama ditipu sampai sekarang, setiap Pak Tarno minta sama dia kasih 300 atau marah. Ngasih, saya nyebantu. Marah ke Pak Tarno. Iya. Kalau Kalau dia datang minta. oh kalau nagih. Iya. Oh. Udah yang dia yang ngambil duit, dia yang marah gitu ya. Iya. Terus kita bahkan Nyuruh bangsa, saya nyuruh pengacara. akhirnya nyuruh pengacara. Waktu itu pas sama manajernya dia yang saya angkat sebagai manajer nih, temannya saya juga dengan Laura Salon, ya kan, namanya Ahmad Suwardi Batubara, manajernya ini. Cari jalan keluar, minta pengacara untuk menagih orang tersebut yang menipu Pak Tarno. Akhirnya sama pengacara itu bayar pertama 5 juta. 5 juta, oke, dengan perjanjian itu kan kita 30%. Kalau berhasil. Dapat 5 juta berarti kan dia harus diambil 30%, 1,5 juta. Akhir Pak Tarnonya 3.500.000. Saya benda malam-malam. Malam-malam itu ke 1 juta. akhirnya ke sono, kata dia bilang nanti malam tahun baru akan ada pembayaran lagi Mas Slamet, Pak Tarno. Oh yaudah, terima kasih, nanti berikutnya juga ada terus. Tapi dalam 1 bulan 2 bulan kita tungguin, ternyata tidak ada kabar. Akhirnya saya ke rumah temen namanya Mas Dul. Mas Dul itu tangan kanannya pengacara inilah Hotman Paris. Dia bekerja di sana, minta bantuan. Akhirnya dia tunjukin, ini saya punya anak angkat, namanya Pak Dani. Pak Dani ini dari Bareskrim. Akhirnya kita datanglah ke Taman Mini mencari informasi apakah mau bayar atau enggak. Ternyata ditanya sama Pak Dani ini, dia sudah bayar sebesar 25 juta. Si yang nipu Pak Tarno nih. Jadi sehingga pengacara itu ditekanlah sama Pak Dani yang dari Bareskrim ini. Akhirnya bayar ke Pak Dani. Tapi sebetulnya masih ada sisa lagi, dia belum bayar, masih ada 2 juta rupiah lagi si oknum pengacara ini. Jadi ada 3 di rekannya tuh. Ada 3. Memang sih kebanyakan artis kita itu paling banyak di istilahnya ketipu sama manajer. Di situ kenapa kita harus hati-hati juga kan. Nah akhirnya sekarang udah ada manajer baru. Manajer baru ada, namanya Bapak Yang Agus tadi ya? Payung Dosi, SHMH. Oke. Dari Ada. punya sarjana hukum lah gitu ya. Jadi lebih ngerti gitu. Itunya juga ada dari itunya, memang ada legalnya dari notaris. Tapi gimana caranya Pak Tarno bisa percaya lagi sama orang baru gitu untuk jadi manajer setelah kejadian kemarin? Ya itu sih kan Pak Agus saya angkat sebagai teman saya lama ya, teman dari lama lah, zaman penagihan dekolektor saya dulu sama Pak Anies Yaudi. Itu kan saya kenal lama dengan dia, saya angkat. Pak Agus, tolonglah gantikan posisi saya jadi manajer Pak Tarno. Karena saya jadi manajer Pak Tarno juga kan saya membentengin agar orang-orang yang jahat sama Pak Tarno ini nggak bisa ngambil seenaknya aja, sewenang-wenang gitu. Emang dari dulu Pak Tarno sering istilahnya dijahatin orang gitu? Ya sering. Memang Pak Tarno ini awalnya siapapun yang menjual Pak Tarno, yang ngasih job itu udah dianggap manajer. Oh. Tapi manajernya ini tidak ada keterbukaan oleh Pak Tarno. Ada yang namanya satu supirnya juga dia menipu, membohongin KTP Pak Tarno diganti apa Pak Tarno? Tarno. Swetarno.
Jadi namanya diganti Suetarno pakai ATM-nya dia. Setiap orang yang DP itu dibayarnya melalui nomor rekening tersebut. Sampai berapa tahun tiba-tiba ada orang yang menelpon Pak Tarno namanya Sutarno apa Suetarno gitu. Sutarno, loh ini kok Suetarno? Saya transfer ke sini, akhirnya ditanyain lah. Gi, namanya siapa? Anggi ya? Iya. Nah, Anggi namanya. Kok ini namanya bukan Sutarno? Orang ini transfer ke kamu gimana sih? Gitu. Akhirnya dia kabur. Oh, ini Dapatlah manajer yang berikutnya lagi. Oh, jadi ini udah beberapa manajer yang Beberapa nipu? manajer. Semuanya nipu? Ya, sebelumnya dia masuk, dulu Mas Adit lah ceritanya yang sering bantu ke televisi, kemana-kemana, mungkin ada orangnya juga Mas Aditnya. Mungkin dia selek dengan teman itu gimana, sekarang Mas Aditnya kalah dengan oknum tersebut. Gitu. Nah, dengan oknum tersebut yang menjual Pak Tarno terus-terusan, tetapi ya kecurangannya banyak. Yang saya tahu Pak Tarno dari iklan pembersih lantai aja cuma dibayarnya 1,5 juta atau 2 juta. Padahal? Padahal kan lebih daripada itu. Terus Oh, mestinya ulang. kontraknya puluhan juta, tapi Pak iya, Tarno dikasih Pak Tarno 1,5 juta. dikasih segitu. Yang saya tahu lagi kalau dia memang dia benar kan istilahnya ada acara Pak Tarno ini besok ada job bayar 4 juta ya Pak Tarno ya. Nah, Pak Tarno memang mau. Tapi pada awalnya kan dia nggak jujur. Kalau Pak Tarno ini dijual 14 juta. Oh, jadi dia ngambil 10. Dia dijual 14 juta, tapi ke Pak Tarnonya cuma 4 juta. Dia ngomongnya, Pak Tarno besok ada job ya di Halim. 4 juta bayarnya. Ya dia mau. Sedangkan orang-orang yang lain kan membayar dia paling 2 juta atau 1,5 atau berapa. Dia pikir nggak apa-apa daripada kosong 4 juta. Tapi setelah saya tanya, Pak izin Pak, kalau bisa minta tambahan Pak buat supir Pak Tarno nih. Ya 200 itu berapa. Kalau dari segi artis kan kalau dibayar 4 juta kan murah Pak, saya bilang. Oh saya nggak jual bayar 4, saya dapat 14 juta saya bayar Pak Tarno. Digituin kata kolonelnya. Ternyata Bukan 4 juta Pak Slamet, gitu. 14 juta saya bayar. Dari awalnya tinggi harganya, jadinya 14 juta. Ke Pak Tarno cuma 4 juta, itu nggak oknum. masuk akal, masa agennya lebih gede ya kan? Kalau memang Aduh, dia sebutnya Masya Allah. manajemen manajer. Ya, harus manajer kan saat itu harus ada hitungannya kan 30%. Saya jadi Iya. legal notaris saya ada 30%. Gitu. Ini dibohongin. Tapi sekarang Pak Tarno sudah memaafkan mereka atau Nah, ini satu belum. Mas Roro maafin dia nggak? Si Contreng Biru 2. Enggak aja, sakit hati. Satu juga ini dia pengen minta nih, mohon maaf nih semuanya para pemirsa yang melihat podcast ini ya. Satu, Pak Tarno ingin meminta foto dan profilnya Pak Tarno diturunkan dari akun Instagramnya orang tersebut. Yang Contreng Biru 2 itu masih memakai foto dan profilnya Pak Tarno. Pak Tarno minta diturunkan fotonya itu Master ya. Ya. Omong Master Tarnonya. Anak pemirsa, tolongin saya Tolongin Master Tarno. Tolongannya apa Master? untuk masih panjang. Oh fotonya jangan dipajang. Jangan saya turun aja. Oh minta diturunin aja. Yang di Instagramnya Koji. Ya. Ya minta diturunin. Karena itu bukan akun punya Pak Tarno. Bukan punya Pak Tarno. Jadi akun Pak Tarno yang asli adalah Adalah ini yang itu dia bukan. Ini akun Kalau yang Pak Tarno manajemen manajer itu bukan. ya pokoknya menurut saya tolong jangan dipajang sama manajer. ya foto Pak Tarno jangan dipajang. Jadi Minta di take down semuanya. Take down jangan. Karena itu bukan akun asli Pak Tarno, takutnya malah ada hal-hal negatif lain. Mungkin nanti ada penipuan ataupun apapun yang Pak Tarno nggak mau terjadi seperti apa yang sudah Pak Tarno lalui sebelumnya gitu ya. Wah, luar biasa ya. Ternyata perjalanan hidup Pak Tarno cukup panjang dan dengan segala kerja keras, lucunya juga dan semua karya-karyanya. Pak Tarno sendiri sulap udah berapa tahun? Udah puluhan tahun. Puluhan Puluhan tahun. Udah. 30 tahun ada.
ya tahu nggak tahu deh. Ya bulan tahun 20 tahun Pak, 20 ada. Oh, 20 tahunan. Iya, iya. Lebih mana? Lebih ya, lebih. Kira-kira Pak Tarno mau sampai umur berapa nih sulap? Ya senang aja. Hmm, Saya senang menghibur warga. senang menghibur mereka. Ya, Mbak Dewi, Ya. apa yang mungkin Mbak Dewi sampaikan ke Pak Tarno untuk memberikan semangat dalam setiap harinya? Terus apa langkah-langkah pengobatan yang mungkin dari sisi Mbak Dewi untuk Pak Tarno gitu? Ya, saya maunya ya sehat kembali gitu dan jaga kesehatan lagi supaya bisa menghibur masyarakat lagi gitu. Dan dia pun lagi ngelakuin global treatment dari Dokter Abi juga. Udah 15 kali infus. Biasanya dia datang suster ke rumah ya. Tapi untuk minggu ini 1 minggu itu di off dulu katanya. Oke. Karena susternya lagi sibuk. Off tuh maksudnya sana nggak bisa ke sana dulu gitu. Iya. Nggak bisa ke tempat berobatnya dulu. Iya, dia selalu susternya ke rumah saya, menginfus Pak Tarno. Dia lagi ikut seminar. Iya. Perawatnya lagi ikut seminar. Oke. Ada rambu-rambunya nggak buat Pak Tarno dalam pekerjaan dalam sehari-hari gitu? Saya ngikutin dia itunya aja, dia ngajak jualan, ayo gitu ya, sambil jagain dia gitu. Saya nggak ngelarang-larang dia. Dia orangnya tidak mau di rumah. Satu juga nggak bisa dilarang. Iya. Siapapun yang larang, dia akan malah jalan sendirian. Iya. Gitu. Malah akan ditinggalin sama Pak Tarno sendiri. Dari segi anaknya atau cucunya atau siapa nih, kalau Pak Tarno dilarang, dia makin nggak mau. Sama uaknya aja kakak sepupunya kalau dilarang, dia malah kabur, malah ninggalin kakak sepupunya. Itu Wahadi tuh malah ditinggalin. Berarti Pak Tarno sekarang umur berapa ya? Ya sekitar 65. 65. Ada. Ya lebih dikit kali ya. 65 tahun. 65 Orang tahun. lebih ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih. 65. Lahirnya tahun berapa Pak Tarno? 61. 61. Tapi KTP. Di KTP. KTP-nya Oh, di KTP. beda sama lahir aslinya. Oh, beda. Emang, Beda. Emang kok bisa gitu? Enggak tahu siapa yang bikin, Master. Biar muda lagi. Pak RT. Oh, yang iya. bikin Pak RT. Oh, yang bikin Pak RT. Pak RT mana? Ada meninggal. Oh, udah meninggal. Oh. Di Warakas apa di Papanggo? Orang Warakas. Yang bikinnya. Hari 61 12 Mei. Mei. 12 Mei. 12 Mei. Iya. Itu karangan. Karangan. Tahu berapa nggak tahu. Nanya orang tua nggak ada. Oh. Tanya orang tua udah kagak ada. Berarti 12 Mei itu yang Pak Tarno bilang tadi bukan tanggal lahir Tanggal sebenarnya. lahir sebenarnya bukan. Tanggal lahir sebenarnya Pak Tarno pun belum tahu gitu. Belum 12 Mei 61. Karangan RT. Karangan RT yang aslinya Karangan tahu RT. nggak tahu. Apalagi saya. Nanya siapa? Nanya sama siapa? Dulu belajar sulap di mana Pak Tarno? Belajar sendiri. Belajar sendiri dari YouTube begitu apa gimana? Enggak, belum ada dulu zaman YouTube. Iya benar belum ada Belum makanya. ada. Otodidak apa sih katanya, bisa sendiri dengan dia bikin ya mungkin pernah ngeliat-liat permainan sulap di televisi atau apa, dibikin atau gimana gitu. Enggak. Ya, sulap Menciptakan sendiri lah. bikin sendiri. Oh bikin sendiri. Ya seperti ini Ada yang bisa. bambu kan Pak Tarno Oh ini bikin sendiri Iya, Pak ini Tarno. sendiri. Iya. Ini sendiri apa? Maksudnya ngebikinnya, motongnya, masukinnya. Iya. Rambut. Ini sebetulnya Pantes harusnya kalau dipanggil master. mainnya begini, Bang. Jadi dia harusnya mainnya pakai pisau. Ini ada tali, terus ambil pisau atau gunting dipotong. Trek, setelah dipotong ditunjukin putus ya, talinya diputus. Kalau Master Tolong enggak putus ya, tanpa dipotong langsung mainin aja ya. Setelah putus saya simsalabim, jadi apa langsung nyambung lagi gitu. Harusnya kan dipotong dulu. Cuman karena enggak bawa pisau langsung singkat, putus ya gitu. Putus ya, tarik.
Tapi keren loh bisa bikin permainannya sendiri gitu ya. Iya. Wah. Banyak dia bikin yang kertas dimakan ya kan. Setelah itu jadi keluarin panjang. Berarti salah satu Bikin. yang bikin games anak-anak sekarang buat sulap-sulap di badut-badut itu mungkin semuanya terinspirasi dari Iya, Pak Tarno banyak ya. Inspirasi dari Pak Tarno juga termasuk saya juga inspirasi dari dia bikin air teh jadi putih, terus kertas koran saya kuel-kuel dilempar, nanti diliatin kebakar sendiri gitu. Itu ada campurannya ya Pak Tarno juga ngojokin ke saya. Oh. Gitu seperti PK dengan gisrin. Iya, iya. Tempel di kuel dengan adanya rasa panas beradu ya sehingga dia mempercikan Bisa api, kebakar. mengeluarkan api. Iya. Kita doakan yang terbaik buat Pak Tarno, semoga cepat sembuh, Amin. cepat sehat, perawatannya lancar. Untuk Pak Slamet, semoga bisa nemenin terus Pak Tarno. Udah berapa tahun berarti? 10 tahun? Lebih lah ya. 15 tahun. Iya. Nemenin Pak Tarno dari dulu berarti ya? Dari sebelum dia dapat manajer yang menipu 100 juta itu ya udah saya temenan. nemenin dia. Waduh. Sampai dia menikah dengan Mbak Muji, sampai ketemu si Anggi, ketemu si Koji, ketemu si Laura Salon, ya itu sampai sekarang ya saya. Waduh. Pak Dewi juga semoga bisa jadi penyemangat terus buat Pak Tarno dan langgeng terus pokoknya. Amin. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Ditutup dulu. Ya. Oh ya, ini juga Tapi Pak Tarno nggak bilang iya loh. iya, dia diam aja dia pokoknya. Kalau ada disontok aja. Kalau ada lagi mau emang. Hah? Master, tapi udah dapet sinyal dari bos katanya ada satu yang Mana tuh? Itu Silpong. Silpong. jadi izin ada sinyal tuh. Jangan Mbak Dewi kasihan. Oh, iya, iya, iya. Orang udah setia tiap hari ngejagain. Berarti tiap hari yang Mbak Dewi yang rawat semua ya? Iya, kalau di rumah saya yang jagain. Kadang dia ngabur nggak tahu kemana. Habis ke rumah istri yang satunya lagi. Maaf ya Mbak Dewi ya, ke rumah ibu yang satunya. Lah, emang bisa maksudnya nyetir sendiri? Saya yang nganterin. Oh. Nganterin ya. Iya, iya, iya. Kadang-kadang saya di rumah juga lagi tidur, ditelepon Mat, anterin. Ini Mat, anterin. Kemana sih Master? Ke rumah ibu. Oh, ke rumah ibu. Ya udah, ya udah. Ya itu yang dikatain saya kewalahan tuh kayak gitu. Kewalahan. Mbak Dewi udah kewalahan, gak kuat kayak gitu. Nggak kuat. Emang saya bilang bisa di atas, kagak bisa Mas Slamet di bawah doang kata Mbak Dewi. Dia kalau nggak keluar pusing katanya. Oh, Kan udah gitu. dikeluarin, pergi sana. Sebetulnya nggak boleh ngomong gini nih. Wah kalau ditonton sama anak kecil bahaya ya. Udah. Oke, pokoknya Berarti ilmunya dibuang itu tangkur buaya. Oh iya itu Jangan juga ngomong katanya. malu ya. luar biasa ya. Kita harus belajar banyak nih dari Pak Tarno. Pokoknya sukses, sehat selalu Pak Tarno. Semoga jobnya makin banyak, makin sukses, makin Amin. undangan-undangannya juga. Amin. Ini juga dia lagi rilis album terbaru. Oh iya tadi ya terakhir albumnya. Coba nyanyi. Maksudnya ada suara, ada lagunya. Ada nih. Coba kita dengerin ya. Pak Tarno yang nyanyi. Senggel deh, Pak. Siapa yang nyanyi? Rizky Ramadan, Pak Tarno sama Mama Gita. Hai teman-teman, ayo kesini, kita berkumpul, bermain di sini. Bernyanyi lagu. Oh ini Pak Tarno rekamnya juga baru-baru ini. Baru Iya. ini, waktu pas masih pelot juga sih itu. Ini maksudnya habis sakit kena serangan Sakit stroke serang ini ini ya? stroke-nya dia. 3 hari, 4 hari yang lalu lah ya. 4 hari yang lalu Iya. rekaman. Rekaman dia. Terus terjadi lagunya. Iya ini. Wah, Pak Tarno 26 produktif tampil di banget. itu Mall Koja. 26-nya tampil di Mall Koja. Nggak taunya itunya juga apa, sound systemnya nggak bener lah itu saya. Ya Allah saya bilang. 26 berarti sekarang 28. Berarti Iya. 2 hari yang lalu. Iya 2 hari yang lalu ditayangkan di mall Wah. naikin nggak taunya dia punya itunya kurang bagus sound systemnya jadi putus. Semangat juangnya nggak berhenti-berhenti.
Pokoknya kita doakan bersama untuk teman-teman semua, support terus. Berarti kalau ada yang mau undang-undang Pak Tarno juga bisa ya? Bisa. Langsung. Ada kartu nama nggak? Nggak dibawa. Enggak. Ada Mas Adit aja lah. Mas Adit aja ya. Ya. Emang kalau sulap-sulap gini Pak Tarno biasanya modal sendiri ya bikinnya? Ya, kadang waktu zamannya masih The Master kan ada yang jual-jualan juga tuh ya di Mangga 2 Square, termasuk saya juga masukin alat-alat sulap ke situ. Tapi sekarang kan dengan The Masternya udah nggak ada, udah banyak pembongkaran alat-alat sulap, jadi udah banyak yang tahu lah ya dari manusia bertopeng maupun siapapun seperti kayak pesulap-sulap jalanan lah, udah banyak lah yang menjual-jual gitu, jadi udah banyak yang tahu oh begini trik sulap, begini trik sulap, jadi udah jarang dibikin. Kecuali kalau memang ada yang rusak alatnya baru dibikin lagi. Jadi sekarang Pak Tarno fokusnya mau lebih ke jualan ataupun main sulap? Main sulap, duanya Master ya. Iya. Jualan buat Kekosongan job. orang buat orang nggak ada job. Kalau nggak ada job dia jualan di sekolah SD. Job. Aku senang menghibur. Nah kemarin juga beliau nih bikin kaligrafi dari kayu palet. Bikin dari kayu palet itu Lukis? bukan, kayak model ukiran kayu gitu. Dia bikin seperti Bismillah, Allah Muhammad, tengahnya pakai jam, itu pakai kayu Bikin sendiri? palet, bikin. Itu Jadi dibikin jadi untuk dijual? dijual. Jualnya untuk Ya bantu untuk pengobatan? Iya buat pengobatan Pak Tarno juga. Oh, iya, Terus dia bikin tembak-tembakan dari kayu triplek yang dijual dari anak-anak SD 5.000, 10.000 atau 20.000 gitu. Sekarang dibawa? Nggak dibawa. Ada banyak di rumah? Kalau di rumah ya kalau ada orang mesen bikin ya dibikinin. Master Tarno umpamanya bikin apa Biasanya deh. jual berapa Mas satu? Kayak gitu? Kalau yang lukisan apa bikin kaligrafi Bismillah terus Allah Muhammad tengahnya jam itu dijual 150.000 gitu. Ukurannya hampir 1 meteran gitu. Itu hasil bikinan sendiri? Hasil bikinan Pak Tarno. Ya saya juga bantuin juga ya motongin gitu. Apalagi kalau dengan adanya tangan Master Tarno begini ya saya bantu motongin gitu. Boleh kalau nanti Pak Tarno jual lagi, monggo ditawar-tawarin. Siap, Boleh. Terima kasih. Mungkin nanti minta Ya, nomor. bisa juga bikin dari apa nih misalnya nama dari sanggar ini apa inilah gitu. Oh, nama bisa. AHA gitu ya. AHA bisa dibikin terus ada jamnya, A-nya jam AHA gitu kan. Oh, bisa juga. dibikin pakai jam gitu ya Master ya. Boleh, boleh. Nanti saya pesen deh. Pesen berapa ya? Mungkin pesen 50 boleh? Siap, bisa. Siap. Ya katanya kan buat apa, Ini yang bisa apa bantu. yang kaligrafi Allah Kaligrafi, Muhammad ada yang tadi yang jam katanya mau ada AHA Iya, Allah iya, Muhammad boleh, buat di musola. Iya, bisa. Gimana? Ya semoga bisa support Pak Tarno. Iya, alhamdulillah. Iya, bisa. Ya udah saya pesen 50 ya. 50. Siap. Bikin bagian ngamplas motongin. Ini guru saya sebetulnya sih. Ya apa support karya-karyanya Pak Tarno gitu ya. Semoga jadi semangat juga Pak Tarno untuk kembali lagi berkarya lagi. Jadi saya pesen 100 ya Mas ya. 100 biji 100 biji. dari bentuk Allah Muhammad yang ukuran 1 meter itu. Allah Muhammad. Di korting tuh Aha, Master apa? 100 biji. Gak usah 150.000. Korting berapa duit? Oh nggak usah udah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah nanti pokoknya saya pesen. Siap. Tapi nanti kalau Pak Tarno bilang maunya 60 aja tuh juga nggak apa-apa. Tapi saya ininya aja segampangnya Iya, nggak mau ngeribetin. Iya. Intinya mah niatnya pengen support Pak Tarno buat Siap. semoga bisa ada buat pengobatan apa semua pokoknya. makasih. Eh, Dibantu doain banget. pokoknya saya pengen berdoa buat Pak Tarno Amin, semoga amin. berkahi terus bisa menghibur kami semua terus. Nanti kalau saya ada acara-acara juga semoga kalau Pak Tarno lagi fit sehat pengen juga. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Doanya juga untuk dari Master Tarno untuk semua kru yang ada di sini sehat selalu, Amin. panjang umurnya, banyak rezekinya juga dengan Bang Atta juga ya Master Tarno ya diberikan kesehatan selalu Amin. ya Master Tarno panjangkan umurnya. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarno. Warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we need a talk.